Halo teman-teman setia Bisa Podcast, berjumpa lagi dengan saya Kak San. Dan gak pernah bosan nih, Kak San selalu mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Memasuki tahun baru ini tentunya tidak lepas dari tantangan baru juga ya teman-teman, terutama dalam perkembangan teknologi yang berkembang pesat hingga melahirkan kecerdasan buatan atau AI. Yang masih menjadi pro dan kontra bagi kinerja manusia, apakah positif atau negatif? Dalam bincang santai kali ini tentunya saya tidak pernah sendirian ya, selalu ada teman bincang santai saya, siapa lagi kalau bukan Mas Keker nih. Sehat nih kelihatannya Mas Keker? Alhamdulillah sehat-sehat saja Kak San. Kak San tentunya pasti juga sehat-sehat ya Kak ya? Iya Mas Keker, Alhamdulillah Mas Keker. Mas Keker gimana nih, tahun baru mungkin ada resolusi baru gitu? Sejauh ini mungkin resolusi di tahun kemarin masih harus dikembangkan di tahun ini, sepertinya begitu. Oke, semoga bisa segera tercapai ya Mas Keker. Amin, terima kasih Kak San. Oke, kalau di pembahasan AI sebelumnya membahas tentang penyalahgunaan AI berupa penipuan suara, pada segmen Bisa Opini kali ini kita akan membahas dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran AI dalam berbagai bidang kreatif. Seperti yang kita ketahui bersama, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru dan mengeksekusi tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. AI kini telah merambah ke berbagai sektor seperti seni, musik, penulisan, dan desain. Namun dalam prosesnya, dalam industri otomotif misalnya, AI digunakan untuk mengembangkan mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri. AI juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kreativitas peran manusia, sebab AI telah mengalami perkembangan yang pesat dan mampu menghasilkan karya-karya yang cukup menakjubkan. Timbullah pertanyaan, apakah perkembangan AI ini memang dapat mengurangi eksistensi manusia dalam sebuah bidang pekerjaan yang dimana salah satu alasan utama mengapa AI dapat merusak kreativitas adalah kemampuannya untuk menghasilkan karya tanpa campur tangan manusia. AI dapat menghasilkan musik, menulis cerita, dan bahkan menggambar lukisan yang terlihat sangat autentik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah karya-karya ini masih dianggap sebagai karya manusia kreatif atau hanya reproduksi dari data yang sudah ada. Terdapat kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan peran kreativitas manusia. Kreativitas manusia melibatkan pemikiran, emosi, dan interpretasi yang unik. Kreativitas juga melibatkan kemampuan untuk berimajinasi, berinovasi, dan menghasilkan karya yang asli dan unik. Menurut Mas Keker, dengan kemajuan AI yang begitu pesat serta banyaknya kontribusi di beberapa bidang ini, apakah AI akan menggantikan peran kreativitas kita sebagai manusia? Lagi-lagi di sini pembahasannya tentang AI ya Kak ya. Iya, memang beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tahun kemarin ya, kita membahas tentang AI dan sungguh luar biasa sekali ya. Teman-teman setia Bisa Podcast itu bisa berkenan untuk menyaksikan konten yang membahas tentang AI. Betul, responnya cukup bagus ya Mas. Responnya sangat positif sekali menurut saya. Dan kali ini kan lebih ke arah yang namanya kreatif. Iya. Mungkin masuk karena industri kreatif. Kita tidak bisa memungkiri memang AI itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ditambah dengan penambahan database yang membuat AI itu semakin terkesan menjadi lebih superior daripada sebelumnya. Tetapi di sini kita juga tidak boleh menapik yang namanya sudut pandang bahwa AI ini juga bisa memudahkan pekerjaan manusia dalam terutama berkreativitas misalnya ya, menambah apalagi namanya suatu value dari sebuah pekerjaan itu tadi. Dan sudah banyak sekali yang Kak San paparkan tadi, semisal AI juga sekarang bisa mengemudi sebuah mobil ya. Betul. Hingga sampai tujuan, juga bisa membuat lukisan ya kan. Bisa bercerita, membuat cerita seperti itu. Iya. Yang dimana sebetulnya itu kan kebanyakan adalah kegiatan atau hal yang biasa dilakukan oleh manusia lebih tepatnya. Iya Mas. Tetapi di perkembangan teknologi masa kini, AI itu seolah menjadi tangan kanan atau menjadi sesuatu teman dekat saya katakan. Iya. Sini tugasmu saya kerjakan. Dan tugasmu yang saya kerjakan ini tidak kalah hasilnya dengan yang kamu kerjakan. Tetapi timbul juga pertanyaan tadi, semisal apakah keotentikan dari hasil karya yang dihasilkan itu
bisa menghilangkan seolah-olah itu campur tangan manusia. Nah, seperti Kak San juga tadi sudah memaparkan ya, bahwa memang AI ini masih punya keterbatasan dari perasaan, emosi, dan juga mungkin kenaturalismenya juga perbedaan. Iya. Sebab yang kita tahu AI itu kebanyakan mengolah algoritma. Jadi dia mengolah algoritma itu menjadi suatu satu kesatuan ya menurut saya, keinginan yang diinginkan oleh orang yang memerintah AI itu tadi, yang menggunakan dan mengoperasikan AI itu tadi. Semisal dia ingin membuat suatu cerita, mungkin dia masukkan keyword cerita tentang apa, itu akan keluar semua kalimat-kalimatnya, berapa jumlah kata yang dihasilkan, seperti itu. Ketika juga ingin membuat lukisan pun sama, tetapi kan yang diolah adalah algoritma, bukan goresan dari kuas di atas kanvas. Oh iya, seperti itu kan perbedaannya. Betul. Menurut saya AI ini memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tergantung dari penggunanya. Kita memang tidak bisa, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menolak yang namanya kemajuan teknologi. Tetapi bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi yang maju itu. Seperti yang kita tahu lah, kalau AI dulu kan kebanyakan di smartphone ya Kak, ada Siri seperti itu. Kemudian ada lagi namanya smart home, yang bisa menyalakan lampu sendiri kan, turn on lampunya nyala, turn off lampunya mati. Asisten ya Mas. Nah, Google Assistant atau seperti Assistant lah saat itu, tapi berbasis kecerdasan buatan, atau bahasa Inggrisnya apa? Ya, apa namanya AI itu? Artificial Intelligence. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi menurut saya tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan selama memang kita kembali lagi bijak dalam menggunakan teknologi yang semakin maju. Oke Mas Keker, nah, selain kegunaan AI yang tadi Mas Keker paparkan, dalam dunia perfilman tentunya ini bukan hal baru ya, di mana teknologi AI juga berkembang pesat dalam menciptakan efek visual yang tidak kalah menakjubkan. Kebetulan kan Mas Keker juga bergerak di bidang visual efek nih. Apakah hal ini juga berarti bahwa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh seniman visual manusia juga dapat terancam, Mas? Terancam atau tidaknya, AI itu tidak sepenuhnya berbahaya, tidak sepenuhnya juga baik ya, tergantung penggunanya. Jadi semisal kalau AI itu digunakan dan kini masuk dalam ranah industri kreatif ya, sebetulnya juga memang ini awalnya sempat banyak membuat teman-teman di industri kreatif itu ketar-ketir sih Kak, sempat khawatir. Tetapi kita harus kembali, AI itu sebetulnya ketika digunakan untuk menambah kreativitas ya kan, kita mau berkolaborasi dengan perkembangan AI itu, menurut saya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Saya sendiri pribadi sebagai orang yang bukan berkecimpung ya, bukan juga ahli di bidang apa tadi Kak San sebut tadi? Seniman visual effect. Cuma hobi aja sebetulnya itu, hanya hobi ya teman-teman. Ketika misalnya kita memandang suatu visual effect, kalau kita kembali ke zaman dulu itu bukan berarti zaman purba ya Kak, tetapi di mana perfilman itu masih belum banyak disentuh oleh teknologi. Kebanyakan itu visual effect sebutannya adalah special effect pada masa itu. Jadi special effect itu dibuat dengan kreativitas sentuhan tangan manusia. Semisal begini, kalau kita mungkin teman-teman pernah menyaksikan film jadul pada masa itu ya, semisal seperti film kolosal begitu. Ada semacam di dalam suatu scene itu efek bola api, bolanya berterbangan, gitu kan, ingin membakar peran utamanya misalnya seperti itu. Pada masa itu membuat bola api itu tidak dengan komputer, tidak dengan sebutan visual effect, tetapi special effect dibuat dengan yaitu kreativitas tadi, dari bahan yang seperti misalnya kertas ya kan, ada tambahan bahan yang lain, kemudian ketika dibakar itu tidak terlalu membahayakan nanti untuk pemain dan kru, dan ketika untuk memberikan kesan bola itu terbang melayang itu digantung pakai seling pada masa itu. Seling itu semacam ya memang ini peralatan untuk syuting adegan-adegan yang ini ya Kak ya, film-film kolosal. Kalau sekarang orang membuat efek, saya katakan bola api tadi, itu cukup dengan software pada masa itu kan juga belum dibilang AI. Iya, betul. Tetapi kan itu sudah termasuk kecerdasan buatan. Bagaimana itu kita membuat efek bola api itu seolah menyatu dalam suatu frame yang melibatkan ada manusianya di situ, ada peran orangnya di situ. Tetapi bola apinya ini buatan komputer pada masa itu ya. Jadi disitulah disebut visual effect. Kalau kaitannya pertanyaan Kak San tadi, apakah nanti ini apa tadi pertanyaan? Mohon maaf saya agak lupa.
apakah pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh seniman visual ini juga akan terancam, Mas? Nah, kembali lagi ya, kalau pertanyaan Kak San seperti itu, terancam atau tidaknya itu adalah bagaimana seorang seniman ini mereka bisa menerima, mereka bisa membuka diri akan kemajuan sebuah teknologi yang sekarang bisa ramai disebut itu AI itu tadi ya. Jadi kalau dari segi teknisnya, menurut saya AI itu juga dapat membantu seorang seniman visual effect dalam mengatasi tantangan teknis dalam penciptaan seni untuk menghasilkan gambar yang realistis dan estetis, sehingga membantu dalam menghasilkan karya seni yang lebih berkualitas dan profesional. Jadi menurut saya, gunakanlah AI ini untuk menambah inspirasi, seolah berkolaborasi dengan AI antara seniman dan teknologi. Caranya dengan menggali potensi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Di sini kan seniman dapat terinspirasi untuk menciptakan karya seni yang lebih beragam dan eksperimental menurut saya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan AI. Seorang seniman visual effect itu perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, Kak. Selain dia beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan, dalam memahami teknologi AI ini harus pintar memanfaatkannya secara efektif. Jadi seorang seniman dapat tetap relevan dan menghadapi tantangan kemajuan teknologi. Jadi jangan sampai seorang seniman itu berpikir mundur atau berpikirnya tuh stagnan. Tetapi bagaimana seniman visual effect itu perlu terus mengikuti perkembangan teknologi terutama dalam AI ini, sehingga tidak merasa tertinggal dengan mempelajari dan memahami kemajuan terbaru dalam bidang AI. Jadi kalau kita berbicara tentang seniman visual, ya kembali lagi mereka mampu atau tidak memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal dalam berkarya seni. Seperti itu saja. Sehingga kan nanti karyanya itu tidak menjenuhkan, tidak bosan dengan sajian visual effect yang seperti itu saja, sehingga nanti kalau bisa berkolaborasi bisa menciptakan karya-karya atau efek-efek yang belum ada sebelumnya. Seperti itu. Tapi tidak menapik bahwa ada seniman juga yang mungkin merasa krisis percaya diri ya Mas Keker ketika mengetahui hal ini. Pasti, seperti yang saya tadi sudah sempat jelaskan ya Kak. Iya. Teman-teman yang berkecimpung di seniman visual effect tadi sebutannya ya, pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Itu memang ketika AI ini muncul dan merambah ke industri kreatif, itu menimbulkan rasa ketar-ketir, rasa was-was. Tetapi kalau saya menyikapinya seperti yang saya paparkan tadi, ya bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita memanfaatkannya itu, bagaimana kita menciptakan sajian-sajian efek yang baru. Kalau kita takut, kita akan selalu mengalami ketertinggalan. Wah, jawaban kali ini cukup panjang ya, dan jelas sekali penjelasan dari Mas Keker. Memang kalau menyangkut hal visual efek nih, sehari semalam mungkin Mas Keker akan meladeni saya nih ya. Tidak juga. Ya memang sesuai ya pemahaman yang saya pahami seperti itu. Baik, poin yang bisa diambil adalah dalam menghadapi perkembangan AI, seniman visual effect perlu menggabungkan kreativitas mereka dengan pemahaman yang baik tentang teknologi AI. Dengan memanfaatkan AI sebagai alat kreatif, mengatasi tantangan teknis, mencari inspirasi dan kolaborasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengikuti perkembangan teknologi, juga mengatasi masalah etika. Seniman visual effect dapat tetap relevan dan sukses dalam menghadapi perkembangan AI. Tetapi nih Mas, ada juga beberapa perhatian terkait AI. Salah satunya adalah masalah keamanan dan privacy data. Semakin canggihnya AI, semakin besar pula tantangan dalam melindungi data dan mencegah konservasi. Dari sudut pandang Mas Keker, apakah memang keamanan data pengguna AI juga dapat dipastikan aman saat sering menggunakan AI untuk mendukung kegiatan mereka? Baik Kak, jadi memang AI itu telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Iya. Algoritma pembelajaran mesin yang terus ditingkatkan dan kemampuan komputisasi yang semakin cepat telah memungkinkan AI untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Jadi untuk memastikan data pengguna AI itu ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pengguna AI ini. Biasanya ya teman-teman setia Bisa Podcast ini kan juga pasti ada menggunakan AI ini. Iya dong. Tidak bisa dipungkiri memang kecerdasan buatan kini telah menjadi bagian tak terpisahkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari kehidupan kita ini memang sudah seperti teman dekat, atau bisa dikatakan juga seperti bestie, bayangan. Iya, bestie seperti itu. Mulai dari asisten virtual hingga analisis data yang canggih. Tetapi perkembangan ini juga datang disertai tanggung jawab yang besar dalam melindungi data penggunanya. Nah, ketika kita misalnya membahas perlindungan data pengguna,
Itu merupakan aspek yang krusial menurut saya dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI ini. Kalau kita misalnya membaca atau kita pelajari dari riwayat pencarian, dalam arti gini ya, sebuah riwayat pencarian hingga preferensi pribadi, AI itu menggunakan data ini untuk menyediakan layanan yang dipersonalisasi. Jadi semisal dia mendapatkan perintah untuk membuat cerita, dia akan mencari daftar riwayatnya, cerita apa yang dibutuhkan. Kemudian siapa yang meminta, kan pasti login email pasti. Iya, betul. Nah, kan dia tahu siapa yang meminta ini. Keamanan dan privasi data pengguna sangatlah penting. Tanpa perlindungan yang memadai, data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, kemudian kesehatan, itu bisa menjadi rentan terhadap perlindungan dan pelanggaran privasi seperti di konten AI sebelumnya yang sudah kita bahas di Bisa Podcast. Bisa kan suara itu ditiru sehingga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan kriminal seperti itu ya di konten sebelumnya. Iya. Itu kalau tidak salah ingat saya. Jadi kan di sini ancaman terhadap data pengguna terdapat berbagai macam terhadap data pengguna AI itu sendiri. Salah satunya ya serangan peretas. Hacker ini kan sudah sangat bukan hal baru Kak dalam dunia teknologi. Ya. Jadi memang hacker itu kan suka mencuri informasi pribadi. Selain itu juga cakupan data oleh pihak internal juga merupakan masalah yang serius. Kalau tidak disertai dengan langkah-langkah perlindungan yang tepat, data pengguna dapat dengan mudah jatuh ke tangan yang salah. Ya seperti di beberapa kasus lah ya, dan juga di konten yang sudah kita bahas sebelumnya tentang AI itu. Iya. Ada beberapa cara untuk memastikan keamanan data pengguna. Yang pertama itu enkripsi data. Nah, dengan teknik enkripsi ini, itu dapat melindungi data yang disimpan maupun yang ditransmisikan. Kemudian diimplementasikan autentikasi multifaktor untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses data sensitif. Nah, data sensitif ini apa? Seperti kalau kita tahu beberapa waktu lalu ya, ada juga kan AI yang bisa merubah wajah manusia. Betul, Mas. Jadi wajah orang itu bisa diganti dengan wajah orang lain. Iya. Nah, tentunya kan ini hal yang sensitif kalau dipakai untuk berkata kotor misalnya di dalam medsos. Tapi wajahnya bukan wajah asli si pengguna, tetapi wajah orang lain. Betul. Wajah pembisnis, wajah seorang artis, aktor misalnya. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian ya harus ada pemantauan keamanan. Jadi dengan adanya pemantauan terus-menerus terhadap akses data, itu kita bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan regulasi perlindungannya? Berdasarkan data dari situs online yang sempat saya baca terkait AI ini ya Kak. Iya. Banyak negara yang telah memperkenalkan regulasi ketat terkait perlindungan data. Seperti misalnya General Data Protection Regulation. Di Uni Eropa sana, peraturan ini mewajibkan organisasi untuk mematuhi standar tertentu dalam pengelolaan dan perlindungan data pengguna. Melalui regulasi ini, itu diharapkan data pengguna akan lebih aman seperti perisai. Jadi mereka itu, seperti yang saya sebutkan tadi ya, General Data Protection Regulation, itu menjadi suatu perisai terhadap keprivasian suatu data pengguna. Oh, oke. Jadi mereka sudah menerapkan itu ya Mas Keker ya? Ya, lebih tepatnya di Uni Eropa itu. Di Uni Eropa tadi. Semoga harapannya juga di Indonesia pun demikian. Betul Mas Keker. Memang ini adalah era di mana data yang dianggap sebagai aset yang paling berharga ya Mas. Benar sekali ya. Menjaga keamanan dan privasi data pengguna AI menjadi sangat penting. Dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang tepat dan mematuhi regulasi yang berlaku, kita dapat memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan terlindungi. Hal ini akan membangun kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI dan mendorong adopsi yang lebih luas lagi tanpa mengorbankan privasi dan keamanan. Perkembangan AI memiliki pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan. Meskipun AI dapat memberikan banyak manfaat, perlu juga diwaspadai potensi dampak negatifnya. Penting untuk terus memantau dan mengatur perkembangan AI agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Baik, tidak terasa waktu bincang santai kali ini sudah harus kita akhiri. Semoga hal ini juga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman setia Bisa Podcast yang saat ini sedang menyaksikan ya Mas ya. Iya Kak San, saya tambahin sedikit Kak ya. Oke Mas Keker. Jadi bagi teman-teman pengguna AI, sudah sempat kita bahas ya di konten sebelumnya tentang AI juga. Intinya jangan khawatir dengan perkembangan AI ini. Kalau memang kalian butuh AI, silahkan gunakan, tapi gunakan dengan bijak tanpa merugikan pihak lain. Kalau kalian memang merasa tidak membutuhkan, lebih baik tidak usah digunakan juga. Tetap gali potensi kreativitas kalian. Sehebat apapun AI yang masuk di industri kreatif, terutama dalam software editing, software visual effect, tetap
yang digarisbawahi adalah satu. Mereka tidak akan bisa menghasilkan apapun tanpa adanya perintah dari orang yang memerintah. Dari pengguna maksud saya. Oke. Jadi sekarang begini. Contohnya saya tambahkan. Ketika misalnya kita menginginkan editing video yang lebih mudah lagi misal. Kan sudah banyak plugin yang bisa diinstal di aplikasi editing video itu berbasis AI. Iya. Tetapi ada juga seorang editor yang merasa saya tidak butuh AI ini, saya masih bisa membuat dengan cara saya. Walaupun waktunya kurang efisien, misal AI mengerjakan hanya dengan 2 menit, sementara kalau kita mengerjakan manual dengan profesional, itu terkadang bisa sampai 1 jam. Tapi kembali lagi hasil pasti berbeda. Oh iya, betul Mas Heker pasti. Dan yang pastinya kalau penggunanya tidak memasukkan perintah, tidak mengoperasikan, kira-kira AI itu bakal bekerja apa enggak menurut Kak San? Ya pastinya tidak. Pastinya tidak kan? Betul. Begitu juga. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir semisal teman-teman yang berkecimpung di dunia lukisan, di dunia musik, di dunia sinematografi, dan di dunia yang berhubungan dengan industri kreatif pastinya Kak ya. Jangan pernah takut tersaingi oleh AI. Karena selama penggunanya atau tidak ada yang menggunakan untuk membuat sesuatu dari algoritma yang sudah ada di database mereka, ya mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya di situ ya Iya. tambahan saya. Tapi begini Mas Heker, kira-kira prosentasinya berapa persen si AI ini bisa membuat sesuatu yang menakjubkan menurut Mas Heker dalam hal editing? Menurut saya pribadi tetapi bukan tanpa dasar ya. Iya. Bukan tanpa data. Sekali lagi saya juga kebetulan memang bisa mengedit. Bukan seorang editor profesional. Saya kebetulan bisa mengedit. Oke. Di situ saya memang melihat AI dalam mengerjakan editing itu bisa dikatakan rapi. Tapi ada kekurangannya di situ. Dalam arti begini, dia tidak bisa membuat itu terkesan memiliki feel. Dia tidak bisa membuat yang namanya di situ menampilkan ada sesuatu yang melibatkan emosi. Jadi ya cuma sekedar basis data aja yang dia kerjakan. Semisal kita mau bikin adegan gitu ya, adegan yang sifatnya itu cut-nya cepat. Itu AI bisa memproses cepat sekali. Makanya saya katakan dia cuma 2 menit, sementara kita itu butuh waktu 2 jam untuk menganalisa data mana yang kita masukkan, potongan gambar mana yang kita buang, potongan gambar mana yang sekiranya kita akan jadikan cadangan. Nah kalau AI tidak bisa sejauh itu. Jadi kurang lebih menurut saya presentasinya ya 60-70% lah. 60-70% ya Mas Heker ya? Ya saya akui itu memang 70% bisa dibilang mendekati 100% ke manusia ya. Betul. Tetapi kekurangannya menurut saya dari segi feel, emosi, itu juga menentukan keindahan atau nilai estetika dari suatu karya seni. Oke, tapi menurut Mas Heker nih, lebih baik tidak ada AI ini atau bagaimana Mas Heker? Atau mungkin kita kembali lagi aja ke yang zaman dulu begitu? Ya menurut saya lebih baik memang kemajuan teknologi jangan kita batasi selama memang tidak merugikan pihak manapun ya, seperti tadi mengganti wajah orang. Iya. Ya kan dengan tujuan untuk misalnya mempermalukan orang itu misalnya kan seperti artis A diganti wajahnya dengan artis B seperti itu, tetapi melakukan tindakan asusila atau menggunakan suara orang lain untuk melakukan tindak kejahatan berupa pemerasan misalnya. Ya itu yang jangan, tetapi kalau sifatnya untuk kemajuan teknologi kita tidak usah batasi, biar nanti akan terseleksi dengan baik. Oke. Yang mahir semakin mahir, atau yang ahli semakin ahli. Yang tidak ahli mencoba menjadi ahli dengan bantuan AI akan tetap stagnan. Kalau saya seperti itu, tidak pernah merasa khawatir dengan perkembangan AI. Jadi kalau saya misalnya ingin mengembangkan kemampuan saya kembangkan. Tetapi ada orang nggak bisa melakukan editing misalnya, tidak bisa ngedit, tetapi dia menggunakan AI dan merasa wah saya bisa ngedit dengan AI. Hasil saya nggak kalah dengan kamu, ya nggak apa-apa. Gak masalah untuk saya. Oke, tapi sebenarnya kamu tidak mengetahui tools-toolsnya yang dengan benar ya Mas? Benar sekali, dan tidak bisa menentukan yang namanya feel. Feel, ya. Feel itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Wah, asik deh ya segmen kali ini ya. Terima kasih Mas Heker ya sudah selalu bersedia hadir di Bisa Podcast dan juga memberikan pemaparan yang mungkin bisa menambah wawasan kita semua. Sama-sama Kak San. Saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman setia Bisa Podcast yang selalu mensupport channel Bisa Podcast ini dari awal berdirinya hingga saat ini. Dan juga terima kasih yang sudah bersedia menyaksikan konten ini dari awal hingga akhir. Kami mohon undur diri dulu, sampai jumpa di segmen Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye!